Big Data Analytics menggunakan NumPy. Jadi, apa yang menjadi learning objective kita di sore ini? Pertama mengenai NumPy adalah apa yang dimaksud dengan NumPy. Kemudian apa yang membedakan NumPy dengan list? Apa saja yang menjadi NumPy operation? Dan apa yang menjadi NumPy special functions? Dan nanti akan ada demo terkait NumPy. Oke. Jadi NumPy di dalam Python merupakan core library for specific computing di dalam Python. NumPy memprovide kepada high performance multidimensional array object dan merupakan tools yang mana itu menjadi tools untuk working with these arrays. Jadi kalau kita lihat di layar ini, di sini ada kolomnya, ada 3 kolom dan ada 4 row. Nah, jadi ada yang disebut dengan multidimensional array. Ya, di sini dia terdiri dari 2 dimensi, ada row dan ada column. Jadi ada 2 dimensi, ada multidimensional array, ada 2 dimensi di sini. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui apakah sebuah dimensi itu dia multidimensional, berapa dimensinya? Itu bisa kita lakukan menggunakan jadi kita bisa menggunakan, ini saya bikin dulu deh sini ya, sebentar. Oke, sini aja. Nah, jadi kita ada import. Kita pertama-tama tentu kita import dulu NumPy ya. Jadi saya menggunakan Kaggle ya. Kalau Anda mau menggunakan, ada banyak alternatif ya di dalam kita di dalam Python, bisa menggunakan PyCharm, bisa menggunakan Jupyter Notebook, bisa menggunakan Anaconda. Nah, ini kalau ini kita menggunakan PyCharm. Gambarnya nggak kelihatan ya. Nah, ini kita menggunakan PyCharm. Nah, jadi kita juga bisa di sini import NumPy SNP. Ya. Jadi kita kalau bisa juga kita menggunakan Kaggle ya. Nah, di sini saya menggunakan Kaggle. Import NumPy SNP. Kita misalkan ada A adalah NumPy dari array yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Ini kita print A. Jadi kita bisa dapetin ada 1 bracket ya, 1, 2, dan 3. Nah, kalau dia array-nya adalah 2 bracket, 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6, maka dia ada 2 dimensi. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada, kalau kita mau mengetahui berapakah jumlah dimensi dari sebuah array, maka kita bisa menggunakan print terhadap A titik berapa jumlah dimensi. Ya. Jadi kita bisa dapatkan berapa jumlah dimensi dari sebuah array. Yes. Kemudian di sini kita ada multidimensional ya. Kemudian ketika kita menggunakan NumPy dibandingkan dengan list, jadi kalau kita alternatifnya juga bisa menggunakan list, NumPy itu menggunakan memori yang lebih sedikit. Makanya di Python orang lebih pakai NumPy daripada overlist, karena dia less memory, jumlah byte-nya dia lebih kecil,
Kecepatannya dia lebih tinggi untuk memproses data dan lebih convenience menggunakan NumPy. Di dalam NumPy operation kita bisa menemukan berapa sih dimensi dari sebuah array. Nah, yang tadi saya contohkan. Jadi kita bisa menghitung berapa dimensi. Misalkan ini kita tambahkan lagi nih. Kita tambahkan 5, 6, 7, 5, 7, 8. Ya. Berapakah dimensinya? Tetap 2. Ya. Nah, dia ada tetap 2 dimensi. Ya. Karena dia dimensinya adalah row dan kolom. Ya. Row dan kolom. Kemudian kita juga bisa menghitung berapa byte size ya, dari masing-masing elemen. Tapi saya tidak contohkan ya cara menghitung byte size, nggak penting. Kemudian juga bagaimana kita menemukan data type of the element, ini juga merupakan NumPy operation. Data type itu gimana cara kita menentukannya? Bisa menggunakan print. Dari kalau kita sudah ada A di sini, kita sudah bisa langsung refer ke sana. Jadi print D type dari A itu menggunakan dia apa? Ternyata menggunakan integer 64. Jadi menggunakan data integer. Jadi dia bisa langsung membaca apa sih tipe data dari yang ada tersebut. Kemudian data type. Di dalam NumPy operation, bagaimana cara kita mengukur size dari sebuah array? Jadi misalkan ada 1, 2, 3, dan 4. Ini kan ada 4 angka ya. Nah, bagaimana cara kita mengukur size? Caranya adalah menggunakan print a size. Nah, kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Maka dia pasti nilai 9 nih. 9. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8. Ada 9 size-nya dia. Jadi kita bisa print A titik size. Nah, kemudian berapakah shape dari sebuah array? Berapakah row? Row-nya 4 ini kan? Ada kolomnya 3, jadi 4,3. Nah, bagaimana cara kita mengukur shape dari sebuah array? Adalah menggunakan print a shape. Kalau tadi saya tambahkan ya, jadinya ada sekarang menjadi 3 kali 3 mestinya. Ada 3 row dan 3 kolom. Kita coba, ini kalau ini 2,3 ya. Nah, sekarang jadi 3,3. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8. Jadi dia size-nya, shape-nya adalah 3 row dan 3 kolom. Ini masih di dalam NumPy ya. Kemudian kita mau merubah dari yang sebelumnya dia 2 row dan 3 kolom, kita mau rubah dibalik. Jadi ditranspose gitu ya. Mau ditranspose menjadi 3 row dan 2 kolom. Bagaimana cara kita merubahnya, mereshape? Ya. Itu di dalam NumPy operation kita bisa menggunakan reshape dari yang tadi 33. Nah, dia 33 ya. 33. Kalau gitu kita datanya kita 33 sama aja dong. Kita mau rubah jadi misalkan dari 43 jadi 34 ya. Dari 43 10. Ini kan adalah
43 jadi 34. Oke. Enter. Nah, jadi ada dari sebelumnya dia adalah 43 menjadi 3 row dan 4 kolom. Ya. 34. Sebelumnya dia jadi dia sekarang menjadi 1 2 3 4 5 6 5 7 8 8 9 10. Ya. Jadi kita bisa merubah. Ini nanti akan Anda gunakan di dalam model PCA ya. Principal Component Analysis akan banyak menggunakan NumPy, ataupun Anda melakukan manipulasi terhadap data juga akan banyak menggunakan NumPy. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ya. Kalau saya jalan terus nih. Ada yang ingin ditanyakan so far? Ada issues terhadap materi sementara? So far so good? Pak. Bisa dilanjut, Pak. Dilanjut, Pak. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan slicing dari sebuah matriks. Kita mau ngambil nilai yang 9 dan 11. Nah, ini gimana caranya ya di dalam NumPy? Nah, ini misalkan saya ada data 1 2 3 4 3 4 5 6. Ya. A adalah NumPy array 1 2 3 4 dan 3 4 5 6. Kita mau mengambil dua angka, yaitu angka 3 ini. Saya mau ambil angka 3 ini, munculkan gimana caranya. Nah, bracket pertama dan kedua ini adalah 0 dan 1. Jadi ini adalah bracket 0, ini bracket 1. Sedangkan yang di dalamnya adalah indeks. Indeks 0, 1, 2, 3, 4. Indeks 0, 1, 2, 3 ya. Bukan 4 ya, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kalau kita mau mengambil angka 3, maka kita print dari A ya, dalam kurung siku bracket 0 dan dia indeks kedua 0 1 2, maka akan muncul nilai 3. Kalau kita mau munculkan nilai 6, maka dia adalah bracket 1 dan 0 1 2 3. Akan muncul angka 6. Jadi ini dinamakan di dalam tuples-nya ya. Nah, ini adalah bagaimana kita printing kepada indeks ke 3 dari bracket kedua. Bracket 1. Oke. NumPy, masih di dalam NumPy. Kemudian nah, bagaimana kita tahu dalam suatu data berapakah angka minimum, maksimum, dan berapa nilai sum? Bagaimana NumPy mengerjakan itu? Ya. Ini sama. Nah, sebelum kita ke sana, jadi di salah satunya lagi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan angka 4 dari bracket 0 dan mendapatkan angka 4 dan 6. Secara indeks dia di 0, 1, 2, 3. Indeks 3 di bracket 0 dan 1. Maka kita bisa print A dari nilai 0, titik 2, berarti dia kalau titik 2 itu dia untuk keseluruhan. Dan diambil koma indeks ketiga. Jadi kita dapatkan 4,6. Kalau kita ambil indeksnya ke 2, maka kita dapatkan 3 dan 5. Nah, ini cara bekerja NumPy untuk slicing data. Jadi nanti akan Anda gunakan di dalam data slicing ya. Kemudian, nah, apabila kita exclude itu kita abaikan bracket ketiga di dalam NumPy, maka dia ada misalkan ada 3 bracket di sini dengan datanya 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka kita 0.2 yang di exclude. Misalkan yang 2 di exclude, maka kita 0.2
atau 0:2, maka itu adalah 0,1 ya. Yang 2 bakal di-exclude. Koma, indeksnya yang ketiga. Berarti 0, 1, 2, 3, 4,6. Atau yang 2 misalkan 3 dan 5. Ya. Jadi kalau dia setelah titik kolon itu adalah yang diabaikan, di drop. Oke, kemudian NumPy juga bisa menggunakan fungsi linspace. Jadi kita printing kepada nilai A, di mana dia di antara 1 sampai dengan 3, dia mencari ada 5 value di dalam di antara 1 dan 3. Misalkan oke lah, jangan 5 lah, kita anggap 4 value ya gitu ya. 4 value di antara 1 dan 3. Print 4 value between 1 dan 3. Enter. Maka 1, 1,6, 2,3 dan 3. Nah, jadi dia mencari value yang nilainya nilai tengah gitu ya, di antara 1 sampai 3. Oke. Ada issues di situ dari Anda semua? Ada yang ingin ditanyakan? So far so good? Terhadap NumPy operation? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Yes, silakan. Tadi yang Siapa yang nanya? Saya Septi, Pak. Ya, Septi. Izin Pak, boleh diulang yang tadi terakhir yang mencari value itu Pak. Oke. Kalau kita menggunakan fungsi linear space ya, linspace. Jadi kita bisa kita gunakan linspace dalam kurung 1,3,4. Ini berarti kita mencari 4 value di tengah-tengah antara 1 dan 3. Jadi antara 1 dan 3 ada 1 dan 3, di tengahnya ada 1,6 dan 2,3 yang jaraknya antara ini dan ini sama semuanya. Jadi dia membagi kepada 4 value secara merata gitu ya. Kalau misalkan dia bikin 5 nih misalkan. Kita print 5 value di antara 1 dan 3. Tuh, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Pas kan? 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 kan? Jadi dia mencari titik tengahnya. Tapi yang value-nya imbang. Ya, sebanyak 5 value. Kebayang, Septi? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian di dalam NumPy operation kita juga bisa mencari nilai min, max, dan sum. Ya. Min, max, dan sum. Kita misalkan array 1, 2, 3. Berapakah nilai max-nya? Nah, max-nya 3. Misalkan. Kemudian berapakah nilai minimumnya? 1. Dan berapakah nilai sum-nya? 1, 2, 3 adalah 6 ya. 6. Nah, ini merupakan cara kita menentukan nilai min, max, dan sum di dalam menggunakan NumPy operation. Oke. Di dalam NumPy kita juga bisa melihat sum of axis. Jadi kalau yang aksisnya, kalau yang dia kolom itu aksisnya 0, kalau yang row aksisnya 1. Kalau yang aksisnya 0, 8 tambah 10 tambah 12, 30. 9 tambah 11 tambah 13, 33. Kalau yang sum of aksis 1, 8 tambah 9, 17. 10 tambah 11, 21. 12 tambah 13, 25. Bagaimana penerapannya menggunakan NumPy? Jadi kita pertama-tama kita tentukan dulu array-nya. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ya. Kemudian print A titik sum dari aksis sama dengan 0. Berarti kolom. Artinya 1 tambah 3, 4. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 5, 8. Itu artinya kolom. Ya. Coba kita tes. Berhasil. K. 4, 5, 6. Ya.
Kemudian kalau secara row 1 tambah 2 tambah 3 6. 3 tambah 4 tambah 5 12 ya. Jadi dia secara row dia menjumlah ke kanan. 6 dan 12. Itu Nah, itu adalah sum of axis 0 dan sum of axis 1. So far so good? Kapish? Kapish? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham? So far so good? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Oke, aman ya? Right. Berikut NumPy operation untuk menghitung akar dan standar deviasi. Bagaimana caranya? Kalau ada matriksnya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Untuk square root, ya. Oke. Ini yang standar deviasi ini. Standar deviasi adalah array-nya kita buat dan print NumPy titik standar deviasi A. Jadi standar deviasinya dia berapa nih? Nah, apakah yang dimaksud dengan standar deviasi? Ada yang tahu nggak standar deviasi itu apa? Siapa yang paham apa yang dimaksud dengan standar deviasi? Oke, standar deviasi adalah ya ini standar deviasi adalah sigma dari nilai X dikurangin dengan nilai rata-rata pangkat 2 dibagi dengan jumlah data N, jumlah size of the population. Kemudian diakar. Ini disebut dengan standar deviasi. Jadi kalau nilainya itu standar deviasinya adalah 1, maka nilai maksimum data itu adalah 1 ditambah dengan nilai rata-rata. Misalkan rata-ratanya 5. 5 tambah 1 berarti 6. Jadi nilai standar deviasi 1 artinya datanya adalah datanya 6. Ya. Kalau standar deviasinya akan diakarkan plus minus ya. Plus minus 1. Jadi 4 sampai 6. Datanya antara 4 sampai 6, rata-rata 5, standar deviasinya 1. Artinya data berkisar dari 4 sampai dengan 6. Kebayang? Apa yang dimaksud dengan standar deviasi? Anda kebayang apa tidak? Siapa yang belum kebayang standar deviasi? Belum, Pak. Oke. Sebentar, standar deviasi. Oke, sebentar. Oke. Misalkan standar deviasi. Misalkan datanya ada 8, 10, 12. Total berapa ya? 20, 30 kan? 30 bagi 3 sama dengan 10 kan? Artinya nilai rata-ratanya 10 kan? Maka standar deviasi sama dengan 8 dikurangin 10 pangkat 2 ditambah 10 dikurangin 10 pangkat 2 ditambah 12 dikurangin 10 pangkat 2 dibagi dengan 3. Kemudian ini di standar deviasi. 8 kurang 10 2 pangkat 2 4 tambah 0 tambah 4 dibagi 3 sama dengan 8 dibagi 3 sama dengan 2,2/3. Standar deviasinya adalah 2,2/3. Ya. Rata-ratanya adalah 10. Jadi datanya itu ada di mana? 10 ditambah 2/2/3 dan dikurangin 2/3. Berarti di sini sekitar 7/1/3. Di sini adalah 12/2/3. Artinya data berkisar antara 7/1/3 sampai dengan 12/2/3, di mana nilai rata-ratanya adalah 10. Kebayang, Lutfi? Oke. Alright. Kemudian
Ada yang juga numpy operation. Ini adalah untuk penambahan, pengalian, pengurangan, dan pembagian. Bagaimana numpy bekerja untuk penjumlahan? Jadi kalau untuk penjumlahan ada data array 1, 2, 3, 4, 5, ada B 1, 2, 3, 4, 5, maka tinggal print A ditambah B. Jadi didapatkan nilainya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6. Kemudian 3 tambah 3, 6, 4 tambah 4, 8, 5 tambah 5, 10. Ya. Ini numpy operationnya untuk penjumlahan. Kalau pengalian juga dikali, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Dan seterusnya. Dibagi juga begitu. Dibagi kepada dirinya sendiri kan, 1, 1, 1, 1. Nah, itu yang dimaksud dengan operation. Ya. Oke. Kemudian numpy special function. Nah, kalau di SMA kan Anda belajar tuh sinus, kosinus, tangen kan? Sin, cos, tangen. Bagaimana cara kita di dalam numpy melakukan sinus, kosinus, tangen? Jadi kita bisa sebentar. Ada yang concatenate kan di sini? Kenapa saya ada concatenate ya? Oh, oke. Oke, nanti kita mundur sedikit. Nah, kalau di dalam pembuatan sinus, ya, ini menggunakan matplotlib. Ya, tapi saya abaikan dulu deh. Ini karena kita pakai visual ya. Nanti setelah ini juga ada kelas visual ya. Kita lihat dulu yang ini deh. Kalau kita mau melakukan concatenate secara horizontal, maka menggunakan print dari numpy titik horizontal stack A dan B. Jadi kita melakukan concatenate atau menggabungkan atau ya gabungkan antara dua matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 5, 3. Nah, ini adalah concatenate secara horizontal. Ada yang dia concatenate secara vertikal. Jadi 1, 2, 3 ya 3, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 3. Nah, seperti itu secara concatenate vertical stack. Nah, atau bisa juga menggunakan raffle. Jadi dua bracket digabung 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ini disebut dengan raffle. Oke. Kemudian nah ini kalau kita menggunakan logistic regression, Anda akan bertemu dengan exponential function e pangkat x maupun logarithmic function logaritma x. Bagaimana penerapannya di Python? Jadi kalau dia eksponensial, misalkan AR adalah numpy dari array dengan data 1, 2, 3. Kalau kita mau eksponensial, print NP dari eksponensial dalam kurung adalah AR. Maka akan diketahui berapakah nilai eksponensial dari AR tersebut. Ya. 2,7, 7,3, 20. Begitu juga kalau kita mau melakukan logaritma X, logarithmic function. Kita juga bisa menggunakan logarithmic function, yaitu print numpy titik log 10 dalam kurung AR. AR adalah yang data yang tadi ya. Didapatkan nilainya adalah 0, 0,3, dan 0,47. Maksudnya apa? Di dalam eksponensial AR nanti banyak model yang akan menggunakan nilai eksponensial.
maupun juga nilai yang menggunakan logistic regression atau juga nilai yang menggunakan logaritma. Jadi Anda diperlukan memahami juga untuk matematikalnya, ya, agar tidak kaget nanti kalau melakukan penelitian. Oke, itu materi kita untuk NumPy. Ada pertanyaan?